Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 6. Pada hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, supaya kita ini waspada, supaya kita ini tetap di dalam jalur yang Tuhan kehendaki, yang saudara dan saya sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, jalur-jalur ini, saudara, tidak semua orang sama jalurnya. Sebab bagi orang yang kecil, bagi orang yang besar, bagi orang kaya, bagi orang miskin, bagi orang pandai, bagi orang bodoh, itu jalurnya lain. Maka dari itu, saudara, kita harus tahu jalur-jalur jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak usah iri. Kalau memang yang saudara dan saya orang kecil, gak usah kepengen jalure orang gede. Tapi sebaliknya jalur saudara gak bakal kalah. Loh, contohnya ya, ibu yang butuh beras sama orang kaya butuhnya gedong, apa bedanya? Hah? Lalu ibu yang butuhnya beras minta gedong, mati kaliren, ya dah. Yang penting jalurnya sendiri-sendiri. Dan Allah kita itu luar biasa. Nah, hari ini Tuhan memberikan peringatan dan supaya jangan sampai kita lalai. Kita punya jalur sendiri-sendiri. Pada waktu saya duduk di sana, saya dari rumah berdoa jam-jaman, saya bilang, Tuhan, engkau itu mau ngomong apa? Tuhan bilang, diem saja, diem. Ya sudahlah, wong aku ini cuma saluran. Kalau engkau diem, ya aku diem. Kalau memang tidak ngomong, ya wis toh ya dah. Mungkin kon sembayang terus kok. Lah ya dah, aku orangnya tidak peduli kok. Meskipun dijadwali saya mau khotbah, tapi kalau Tuhan tidak ngomong, ya saya diem. Saya orangnya tidak pusing kok. Kenapa? Lah aku tidak cari nama, aku ya tidak cari duit kok. Pokoknya terserah. Kalau Tuhan ngomong, ya ngomong. Tuhan diem, ya diem. Lah ya dah. Lah aku kan cuma kacungi. Lah Tuhan ini ngomong apa? Aku ya meneng aja. Aku nongkrong dari situ. Pokoknya Tuhan tidak ngomong, aku ya tidak ngomong. Aku bilang relax saja. Nanti kalau dipanggil Pak Isa, Tuhan tidak ngomong. Nah, ternyata dia berkata, ingatkan, peringatkan, suruh waspada. Nah, sebab saudara, kalau saya ngomong gini nih, jangan kamu kira main-main loh. Kalau Tuhan tidak ngomong, saya tidak ngomong. Jangan saudara kira, oh ya nah, mungkin toh Pak, kalau disuruh khotbah mosok tidak ngomong, khotbah apa saja loh. Lah ya, saya tidak mau. Apalagi ini persekutuan kecil gini. Waktu saya salah satu kota, saya KKR yang datang ribuan. Baru ngomong 10 menit, Tuhan bilang, stop, saya turun. Stop, besok balik. Kalau mau, tidak apa-apa. Saya pulang. Saudara percaya tidak? Ini pernah terjadi. Karena Tuhan berkata, berhenti bicara. Aku ya bilang, Tuhan berkata, berhenti saya. Baru 10 menit, berhenti. Pulang, saya bilang. Orang bengong, ada apa? Ada tahu, saya bilang Tuhan suruh berhenti ya berhenti, ngomong suruh pulang saya. Besoknya yang datang enggak 2 kali lipat. Sebabnya apa? Kepengen tahu ada apa. Saya sampai bingung, saudara. Ternyata itu ganti nih, ya ganti. Oh ini suruh ngantongnya tak kantong.
Oh, enggak urusan, saya itu enggak pernah urusan. Nah, sebabnya apa saudara? Sebab kita itu enggak tahu apa yang terjadi, betul enggak? Di dalam dunia yang kelihatan kita bisa lihat, tapi dalam dunia roh kita tidak tahu. Jadi kalau kita nurut Tuhan, enak. Tuhan bilang berhenti. Lalu saya bilang, setelah sampai di rumah saya bilang, ada apa sih Tuhan? Kamu tahu ada pasukan setan yang mau menghancurkan. Nah, aku tahu kemampuan mereka tidak cukup. Daripada nanti ada bahaya buat mereka, lebih baik pulang, besok datang lagi. Besoknya kekuatan Tuhan luar biasa dan dukun-dukun bertobat. Aneh loh. Karena kemarinnya itu ada dukun-dukun pada datang. Dia bilang gini, malah dukunnya itu minta tandanya aneh. Kalau memang itu hamba Tuhan yang ngerti, peka, coba aku mau lihat dan aku mau lihat mujizat, suruh berhenti khotbah. Suruh kurang ajar gak? Nah, Tuhan itu kok lucunya kok nuruti dukun. Karena apa? Karena Tuhan tahu orang itu memang benar-benar mau tobat. Dia tahu kalau setan itu kalah sama Tuhan. Tapi dia mau minta tanda diwali. Kalau memang Tuhan engkau maha kuasa, hambamu itu suruh turun, suruh berhenti ngomong. Aku bertobat. Nah, malah lucu toh. Seolah-olah kan Tuhan kalah, betul tak? Tapi nyatanya Tuhan itu mau dia bertobat. Dia malah, Tuhan itu rendah hatinya. Saya dibuat korban. Lah, berhenti khotbah kan dimaki orang. Ini pendeta apa ini? Bener enggak? Tapi saya tidak peduli. Saya bilang, saya kan cuma saluran berkat. Saya kan cuma pipa leden. Lah, cek kerannya ditutup. Lah, buat apa? Ngosos angin tok. Betul enggak? Ngapain? Pusing amat. Nggak dipanggil. Ya nggak apa-apa. Wong aku memang jongose Tuhan, bukan jongose manusia. Loh ya dah. Maka dari itu saudara, belajar. Kita punya jalur sendiri-sendiri. Orang tidak percaya. Nggak apa-apa. Orang maki-maki. Biasa. Lihat di dalam 2 Raja-Raja. Maka ini peringatan dan saudara perhatikan dan renungkan. Sebab saya tidak tahu mengapa Tuhan memberikan firman ini untuk memperingatkan saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat yang ke-24. Nanti saudara baca semua, saya hanya petik-petik saja. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sekal perak dan seperempat pap tai merpati berharga 5 sekal perak. Nah, lalu suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja," jawabnya, "jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada apa itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari
Ini. Lalu ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Dia ini adalah Elisa. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Perhatikan saudara. Pada ayat yang ke-26 di situ 27 di situ, jika Tuhan, ini kata raja Israel, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Kata-kata raja ini kelihatannya seolah-olah rohani, betul tidak? Hah? Mengapa pada ayat ini raja itu berkata-kata seperti itu? Karena raja Israel ini baru mendapatkan pertolongan pada waktu dia diserang oleh Raja Aram. Kalau saudara baca ayat 6 yang di atasnya, pasal 6 di atasnya. Maka dari itu saudara, pada waktu Raja Israel ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dia di dalam kesulitan yang kedua, dia masih berharap pada Tuhan. Maka kata-katanya masih rohani. Ini perhatikan. Karena kerap kali kita juga begitu. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, kita berdoa, langsung ditolong Tuhan. Kira-kira nanti ada kesulitan lagi, kita masih berharap pada Tuhan enggak? Tapi kalau pertolongannya enggak datang-datang, berubah enggak? Hah? Mulai mikir, kok enggak datang-datang ya Tuhan, kok enggak nolong lagi ya. Lalu harapannya mulai menipis, terus ngomel, terus mulai jengkel, terus temannya berkata, yuk pergi persekutuan. Ngapain persekutuan? Nyatanya ya tidak ada apa-apa kok. Loh. Lalu akhirnya saudara, karena dia sama Tuhan ini tidak kelihatan, yang dicari siapa? Yang dimaki-maki siapa? Elisa hamba Tuhan loh. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara itu jadi orang Kristen, siap-siap kalau Tuhanmu nanti tidak nolong orang yang butuh itu, kamu yang bakal siap-siap jadi sasaran. Contohnya apa? Kalau ada demonstrasi, kalau ada perlawanan dari orang-orang, dia ngelawan presidennya tidak berani, yang dibakar apanya? Hah? Bonekanya loh. Boneka yang dikasih nama presiden, nama pemimpin-pemimpin yang dilawan itu, betul tidak? Lalu dibakar lah. Nah, saudara hamba-hamba Tuhan itu bonekanya siapa? Hah? Allah toh? Lah saudara orang Kristen ini bonekanya siapa? Yesus toh? Nah, jadi kalau dia jengkel sama Yesus, Yesusnya tidak kelihatan, pasti kamu yang bakal dibakari enggak? Hah? Kamu yang bakal kena akibatnya enggak? Lah, kamu ini sudah siap belum? Belum. Nah, hati-hati. Sebab itu sudah ada gambarannya dan Tuhan sudah memberi contoh. Raja Israel ini di dalam kesulitan yang kedua dia dikepung, kemudian malapetaka terjadi, lalu kelaparan terjadi, dan kelaparan ini tidak seperti kelaparan yang ibu tadi saksi, dia minta beras entek. Kelaparan zaman ini itu tidak ada orang yang punya lagi. Karena apa? Sampai anaknya dipotong, dimakan itu kira-kira sudah kelaparan itu sudah kelewatan enggak? Kalau seorang ibu sampai
sampai hati makan anaknya dewek, itu sudah sangat-sangat mendesak dan luar biasa. Biasanya ibu itu anaknya biar hidup, dia mati tidak apa-apa, betul tidak? Tapi ini kebalik, anaknya dimasak dewek. Ini sudah kelewatan sekali. Nah, pada waktu raja menghadapi kenyataan begini, raja sudah tidak tahan lagi. Nah, cara berpikirnya raja sudah berubah. Jalur yang Allah sudah berikan dan berikan tanda bahwa dia pernah ditolong oleh Allah, dia sudah tinggalkan. Lalu dia mulai berharap kepada pertolongan manusia. Hal ini bisa terjadi, gampang terjadi. Contohnya saudara, saudara dulunya tidak punya kerjaan. Kemudian saudara bertobat lalu berdoa, dikasih kerjaan sama Tuhan. Nah, lalu punya gaji, lalu mulai cukup. Nah, lalu kalau sudah mulai cukup, kepengin ningkat enggak? Orang lain bisa naik brompit, kamu kepengin naik brompit. Nah, lalu dihitung-hitung, gajiku berapa, sisane berapa. Nah, lalu mulai kredit, utang. Karena pikirnya, wah, hasilku setiap bulan kan segini, dipotong segini, cukup. Nah, ndak sembayang, ndak jalur Tuhan lagi, jalur pikiran. Karena hasil setiap bulannya segini, dipotong segini, dah kredit. Baru kredit, dia jatuh sakit. Ndak kerja, dipecat. Utangnya tambah, kelaparan rumah tangga tambah, masalahnya tambah, teriak-teriak sama Tuhan. Loh Tuhan, kok gini? Salahnya siapa? Hah? Loh, salahnya dewek dah? Apakah kamu kredit tidak boleh? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Yang tidak boleh sebabnya apa? Tidak tanya Tuhan. Dulu nih tidak punya kerjaan sembahyang. Sudah punya, pakai jalan dewek. Itu yang salah. Kamu kan tidak tahu kalau kantor yang kamu kerja itu bakal bangkrut. Nah, kamu sedang kredit, dia bangkrut. Di PHK tidak kamu? Nah, di PHK bayarnya pakai apa? Wong bar kredit brompite harganya jadi separuh. Nah, ketiban utang. Lalu bilang apa? Tuhan. Loh kok sekarang ketiban utang kok Tuhan? Sebelum utang tidak tanya Tuhan. Ketiban utang baru Tuhan tolong. Tuhan ini bilang apa? Loh kamu jalannya berubah kok. Wong aku kasih jalur ini, kamu jalur ke sana kok. Karena apa? Merasa kamu sudah mampu. Perhatikan, hati-hati. Sebab kita kerap kali tidak sadar. Saya baru-baru ini ngalami. Saya ngalami. Jadi jangan kira kalau saya hamba Tuhan itu kadang-kadang tidak menceng. Oh, tidak terasa saya menceng. Jadi makanya itu kalau saya khotbah, saya kasih contoh, jelek baik, saya alami, saya berikan. Kenapa? Biar saudara belajar. Tidak yang baik-baik tok. Mantu saya pulang dari Belanda. Dia kerja. Anak saya perempuan belum pulang, baru nyelesain tingkat ujian akhir. Lalu suaminya bilang gini, Pak, aku kepengen kalau nanti Iin pulang sudah punya rumah. Nah terus, bagaimana kalau saya kredit rumah? Oke, saya sembahyang dulu. Saya sembahyang. Tuhan, ini mantuku mau kredit boleh enggak? Tuhan ngasih rema. Oke. Wah, aku enggak berani loh Tuhan. Aku yang nanggung. Ya. Langsung saya dapat rema gitu, mantu saya tak dorong. Ambil. Cepat. Tuhan sudah oke. Wah.
Mantu saya langsung bilang, oke Pak, oke. Ngasih first quote 2,5 juta. Pesan, wah. Setelah first quote diberikan, saya tidak ada sejahtera. Loh, kok sejahtera hilang? Wah, saya cari ini, wah, langkahku salah ini. Waduh, Tuhan, salahku di mana? Tuhan bilang apa? Tergesa-gesa. Loh, engkau kan sudah ngomong oke toh? Oke. Tapi kenapa kamu udah tanya? Kapan? Kok kamu sudah melangkah? Waduh, ya salah Tuhan. Mateng aku. Akhirnya saudara tahu, waktu 1 bulan suruh mengajarkan uang 30 juta, tidak bisa. Saya bilang, waduh salah Tuhan. Padahal saudara tahu, Tuhan itu sudah memberikan saya ini. Itu akan nutup dia. Macet semuanya. Karena apa? Tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Sebab pikiran saya, oh ini, itu pasti masuk. Loh. Jadi itu harap sama Tuhan atau harap sama pikiran kita sendiri? Hati-hati, saudara. Akhirnya saya bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya temuin mantu saya. Maaf, saya yang salah. Loh, salahnya di mana? Tergesa-gesa. Tuhan bilang. Konsekuen. Nah terus piye? Tah ini. Ya wis toh, first quote hilang 2,5 juta. Wah ya eman. Lah wis piye? Salah ya mesti bayar toh. Bayar, saudara. Hilang. Nah, hati-hati. Firman Tuhan mengajar kepada kita jalur yang Tuhan sudah berikan. Persekutuan di sini ini, saudara dididik segala sesuatu hanya lutut. Betul enggak? Ini lain. Saya sedang duduk di sana, Tuhan berkata, ingatkan mereka lutut. Itu kuncinya. Orang kecil jangan tinggalkan lututnya, harapnya. Kamu mau bangun, kamu mau apa, bukan urusan. Tuhan bisa memberkati kamu bermiliar-miliar, ratusan juta. Tetapi jangan lupa, jalur ini jangan dirubah. Lutut. Jangan berharap gini, oh aku bangun, oh sudah saya yang janjiin, ini, bakal nutup. Hati-hati. Sebab manusia bisa berubah. Maka dari itu Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berubah jalur. Sebab kalau tidak, kamu akan dihadapkan kesulitan. Dan kesulitan itu akan membuat kamu menderita. Dan kamu harus membayar harga itu. Nah, apa yang saya alami? Saya baru salah sedikit saja sudah sadar. Lah itu kalau saya paksakan akhirnya mobil saya jual, saya buat bayar. Saya kan dari bulan ke bulan harus bayar harga dengan penuh pikiran. Lah nanti kan pelayanan saya itu tidak murni. Karena saya bisa kepikiran duit. Betul tidak? Hati-hati. Saya berdoa berkata, Tuhan lebih baik saya rugi 2,5 juta tapi aku tidak pikiran. Dan aku tidak mau pelayananku kotor. Karena aku melayani Tuhan dengan murni. Tidak mengharapkan apa-apa. Melainkan menyenangkan hatinya Bapa. Hati-hati saudara. Sebab kita kerap kali didorong dan kita tidak sadar. Ketarik. Kita juga tidak sadar pikiran kita berubah. Karena apa? Karena situasi. Kebutuhan. Waduh. Sudah sesak. Jemaatnya kebanyakan. Jadi mesti gede. Wah. Hati-hati saudara. Sebab ini semua milik Tuhan. Dan semuanya harus melalui lutut kita. Hati-hati. Jangan berubah pikiran. Jangan berharap kepada manusia. Tetapi sadar dan kembali. Perhatikan ayat ini. Nah. Jalur yang saudara dan saya harus ambil. Karena ini jalur sama dengan ayat-ayat yang dihadapi oleh orang Israel.
Mereka dikepung oleh Raja Aram, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Tuhan. Maka Raja Israel dia pergi mencari Elisa. Buat apa dia mencari hamba Tuhan? Mau dibunuh karena apa? Karena kecewa. Tetapi perhatikan, Tuhan tetap menghendaki jalur ini terjadi. Meskipun raja ini tujuannya mau membunuh Elisa, tetapi Allah tetap memakai jalur ini supaya raja tetap mendengar firman Allah. Apa yang Tuhan firmankan? Pasal 7 ayat pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Loh, saudara perhatiin. Pertama kali waktu raja ini mau datang, Elisa takut enggak? Nah, takut, perhatiin. Ayat yang ke-32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah. Apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Loh, kalau Elisa tidak takut, pintunya kok suruh nutup buat apa? Saudara tahu, Elisa sendiri pun gentar menghadapi raja ini karena dia sudah mata gelap. Tetapi dia sebagai hamba Tuhan, dia harus menghadapi kenyataan. Saudara pun sebagai gambaran daripada tubuh Kristus. Kalau orang-orang anti Kristus, dia jengkel, saudara yang akan jadi sasaran. Itu hal yang sudah biasa. Saudara turut takut, ya cukup takut enggak? Takut biasa, tapi harap kepada Tuhan. Selama hati dan pikiranmu menengadah kepada Tuhan, tidak usah khawatir. Tidak ada seorang pun boleh menjamah engkau kalau tidak dikehendaki Tuhan. Betul enggak? Elisa mau dipotong kepalanya enggak? Tapi malah Tuhan berfirman. Loh, pada waktu Elisa berkata rajanya datang, ada firman Tuhan. Rajanya jadi ketakutan juga enggak? Takut. Loh, saudara tahu, ini hidup kekristenan. Bukan berharap kepada dirimu sendiri, tapi berharap kepada Allahmu. Maka perhatikan. Lalu Elisa berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesekal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesekal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara perhatikan. Pada waktu Elisa mengatakan hal ini, masuk akal enggak? Hah? Tidak masuk akal. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi masalah yang berat sekalipun, saudara harus percaya. Tiap-tiap firman Allah mesti ya dan amin. Tetapi perhatikan, itu tidak masuk akal. Kepengennya saudara siapa? Kalau saudara yang disuruh melakukan, saudara berani enggak? Tapi kalau hamba Tuhan yang melakukan, lebih mantap enggak? Hah? Ayo. Kalau kamu dapat firman, Tuhan bilang, lakukan. Kamu berani enggak? Kamu bilang, Pak, kamu jalah Pak. Gitu enggak? Hah? Ini baru saya alami. Kemarin ada seorang datang lalu bilang, Pak, saudara saya itu di rumah sakit itu 6 bulan.
Mati ndak, hidup ndak. Dia sudah ketemu Tuhan Yesus, sudah dipuji Tuhan, bahkan diberikan jubah putih, tongkat dan mahkota. Tapi dia tidak mau karena masih mikiri anaknya mbek suaminya. Kasihan Pak, wong miskin 6 bulan rumah sakit kan bayari terus. Saya ini mau masuk sembahyang karena mau bawa firman. Sebentar saja Pak. Lalu saya duduk, saya bilang, kamu jangan ngomong. Ngomong apa? Omongi. Minta ampun, bertobat. Minta ampun. Dan suruh berdoa begini. Tuhan Yesus, ampuni aku. Tolong aku dan bebaskan aku Tuhan. Ngomong, beres. Nanti dia pulang bersama dengan Yesus. Tidak bisa sembuh. Tidak. Dia harus pulang. Denny. Denny ini juga nakal. Pak, Tuhan suruh dah. Sesuk. Besok Tuhan ngomong sama dia. Sesuk telat. Wah, telat ini. Aku bilang enggak apa-apa, biarin. Biar praktek. Ternyata saudara ini ngomong sama suaminya. Pak, aku enggak berani kok. Suaminya bilang, "Ya wis aku wae." Lalu dibisiki, ting. Apa terjadi? Tinggal persekutuan. Pulang dari persekutuan, sudah pulang. Kok gampang ya? Gampang enggak? Lo cuma diomongi, gampang enggak? Kalau itu firman Tuhan. Jangan nanti sembarang wong mbok omongi. Radadi. Ngerti. Jadi saudara itu harus tahu bahwa setiap firman Tuhan tidak masuk akal. Tapi kalau kamu percaya, pasti terjadi. Nah, karena apa? Karena Allah kita yang punya langit dan bumi. Dan ini dalam dunia apa? Dunia roh. Kenapa ini saudari orang tua ini di rumah sakit kok mati ndak hidup ndak? Karena dia sudah ditawari Tuhan, dibawa diajak pulang, ndak mau. Tuhan bilang, ya sudah, bayar 6 bulan. Nah, waktu saudari ini saya kasih tahu, kamu ngomong, dia bilang apa? Wong koma Pak, gak bisa dijak ngomong. Saya bilang, kamu bukan ngomong sama dia, kamu ngomong sama jiwanya. Saudara percaya? Jadi orang koma itu bisa diomongi. Jadi makanya itu kalau ada orang koma, jangan ngerasani ya. Ini orang mati ora urip ora pasti dosane dhisik akeh. Aja ngerasani. Enak-enak kok ya, jangan kerasani, rohnya, jiwanya denger. Tapi ini pengalaman nyata. Nyatanya apa? Di rumah sakit. Di rumah sakit dokter yang muda ini kurang ajar. Dokter rumah sakit itu nakal-nakal karena bukan anak Tuhan. Kurang ajar kerap kali. Ada seorang ibu koma. Lalu dokter ini jengkel sama suami ini. Nah, suami ini pergi, dia ambek dokter lain, ambek suster ngomong gini. Wong orang wis mati ngene kok, sebentar lagi mati ngene kok, diributi. Wah, ngomong yang enggak macam-macam, ngerasani orang ini. Karena menurut dokter sudah bakal mati. Memang koma, sudah berbulan-bulan. Nah, dokternya pulang, besoknya ibu ini didoakan hamba Tuhan sadar, bangun, sembuh. Lah, ketemu dokternya, langsung si ibu ini
Dokter ini waktu sembuh, waktu pasien ini sembuh, dokter ini manis. Bagaimana Bu? Kok jadi sehat lagi ya? Padahal kemarin dirasanya habis-habisan. Langsung ibu ini bilang, dokter gak usah munafik. Kenapa? Kamu kemarin tuh ngerasani saya, maki-maki saya itu habis-habisan toh. Kaget loh, ibu kok denger? Saya ndak denger, tapi jiwa saya itu tahu apa yang kamu ngomongkan. Karena Tuhan membuka telinga saya dengar. Saya sembuh bukan karena dokter dan karena obat, karena tangan Yesus yang menyembuhkan saya. Dokternya sampai melongo. Oh, kalau gitu ibu dengar semua. Nah, ini terjadi di Surabaya. Di Jalan Darmo, saya dipanggil. Ada seorang ibu koma, orang kaya, koma, dibawa ke Jepang, pulang, dokter bilang apa? Tidak ada harapan, sudah dimorfin. Jadi tiap kali dimorfin terus, jadi kan teler toh, akan tidur terus, koma. Nah, anaknya dokter, saya datang, dokternya dari situ. Terus saya bilang, Tuhan, aku ngomong apa? Omongin, suruh ngampuni sakit hatinya, sebab aku mau segera bawa pulang. Nah, saya datang, Ibu, cepat bertobat. Ampuni anak-anakmu, mantumu itu, yang bikin sakit hati kamu, supaya kamu masuk surga. Ngomong itu, saya ngelirik dokternya, mesem dokternya, pikirnya orang edan. Oh, mama sudah koma pirang-pirang sasi kok diomongi, orang iso ngomong tidak ngomong. Lah kayak orang edan dong ngomong dewek. Saya mesem-mesem. Aku bilang biarin kowe engko sesuk sing edan. Nah, setelah saya ngomong, saya pulang, sudah Pak, sudah selesai. Bagaimana? Enggak tahu. Besok ibune bangun, infusnya dicopot, oksigennya dicopot, duduk. Aku minta makan, lapar. Anak-anaknya dokternya datang, Mama, loh, sembuh. Aku sehat, aku minta makan. Terus anaknya yang satu bilang, Ma, dia bilang mau ngasih tahu kalau mamanya suruh ngampuni. Ma, ampuni ya Ma, anak-anakmu. Orang usah khotbah meneh. Aku sudah dengar. Itu kan omongannya pendeta kemarin toh. Dokternya bilang, hah? Mama, pendeta kemarin ngomong ngapain dengar. Makanya aku sekarang bangkit karena omongan dia saya lakukan. Dan Tuhan bilang, sembuh 3 hari, cukup. Habis itu ngomong-ngomong pulang. Bar cerita mbak anaknya, makan cerita mbak anak cucu. Hari ketiga, wes bar ya, Ben, angkat, mati. Darah tahu. Lalu anaknya bilang, Pak, kok cuma 3 hari sih Pak? Lumayan 3 hari. Coba, pada waktu aku datang ya sudah tak tanya yo. Rela? Ya Pak, daripada menderita. Lah ya wis toh. Ngomong rela, saya ini dibangkitke 3 dino lumayan toh, bisa ngobrol meneh. Lu betul enggak? Kok malah meneh lu kok cuma 3 dino Pak le. Sudah itu 3 hari sudah lumayan toh. Bisa ngobrol-ngobrol. Ya bisa tanya-tanya toh ya pesen apa gitu toh. Timbang bablas. Maka dari itu saudara perhatikan, firman Tuhan tidak pernah masuk akal, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Maka perwira itu dia tidak percaya dan tidak akan menikmati hasil. Dan dia kalau saudara patah dia akan mati, diinjak-injak oleh rakyat. Kenapa? Karena dia tidak percaya akan firman Allah. Maka dari itu jangan berubah setia. Jalur yang kau sudah diberikan oleh Allah itu tetap pakai. Sebab Allah menunjukkan pertolongan datang bukan dari orang manusia, tapi pertolongan datang Allah menjawab dari Allah dengan caranya Allah. Coba perhatikan. Allah memakai Elisa mengatakan besok
Harga tepung murah luar biasa. Raja berkata, tidak mungkin. Allah berkata, mungkin. Caranya bagaimana? Dia menjawab dan dia melakukan firman-Nya. Melalui apa? Melakukan firman-Nya. Mendatangkan berkat untuk bangsa Israel. Melalui siapa? Baca. Dua raja-raja tadi. Kita baca dua raja-raja Pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim, melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Bagi Tuhan, untuk membuat orang takut terbirit-birit itu gampang enggak? Cuma dikasih dengar suara sudah kabur. Tapi orang Aram yang kaya raya, yang mengepung bangsa Israel, lari meninggalkan perbekalannya. Tetapi perbekalan itu, berkat itu tidak akan dapat dinikmati oleh orang Israel tanpa melalui orang kusta. Orang kusta adalah orang yang tidak berharga, ditolak, tidak boleh masuk kota, dibuang, disingkirkan. Saudara perhatikan, orang yang sederhana, yang miskin, yang bodoh di masyarakat dihargai tidak? Tapi Allah mau melakukan melalui orang yang disingkirkan. Saudara jangan merasa rendah. Jalur ini saudara harus perhatikan, supaya kita jangan memandang manusia yang lain rendah. Kita harus menghargai, sebab semua adalah ciptaan Allah. Justru melalui orang kusta, orang yang disingkirkan, yang dianggap najis, yang dianggap tidak berharga, Allah mendatangkan pertolongan. Maka dari itu jalur-jalur yang Allah sudah berikan, jangan engkau tinggalkan. Kalau saudara dipakai menjadi orang pendoa, doakan. Engkau akan diperhitungkan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mengutang. Dan Allah akan bayar harga itu. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan menjadi orang kaya, jangan sekali-kali sombong bahwa hal itu merupakan milik kita. Itu anugerah Allah. Kita hanya bendahara yang dititipi oleh Allah. Maka dari itu kita jangan iri kepada orang lain. Allah punya rencana di dalam hidup kita masing-masing. Allah tahu semua kerjasama untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu saudara, kalau engkau berjalan di dalam jalur Allah yang Allah sudah tetapkan, kau akan menjadi kemuliaan, kau akan menjadi berkat.
Dan engkau sendiri diberkati enggak? Pasti. Coba lihat orang kusta ini. Jangan saudara kira, waduh aku orang kusta, aku orang miskin, aku orang kecil, aku suruh sembahyang terus Pak, tapi mendatangkan berkat. Tapi aku sendiri pasti keberkatan. Coba lihat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan minum. Dan sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Loh, jadi yang pertama-tama dapat berkatnya siapa? Yang bisa makan minum siapa? Orang sederhana yang dianggap najis. Siapa yang dapat upah emas, perak dan pakaian dulu? Dia ngambil sebanyak-banyaknya enggak? Tapi jangan serakah. Nanti kalau kamu ngambil kebanyakan jadi serakah, pikiranmu berubah, jalurmu berubah, kamu jadi miskin kembali. Saudara tahu? Kita harus tahu bagian kita. Karena tiap orang punya jatah masing-masing. Kalau engkau tetap di jalur itu, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu tetap pasti diberkati. Tidak bakal kamu kekurangan. Tapi jangan mendahului dan jangan terlambat. Kita harus tepat sesuai selalu hati pikiran kita menengadah kepada Dia. Ini yang penting. Firman Tuhan, tanya waktunya Tuhan, saat Tuhan, semuanya akan berjalan dengan tepat dan kamu tidak akan rugi, tetapi akan memetik buah-buah yang luar biasa. Tidak ada takut, tidak ada khawatiran, tetap di dalam jalur kamu masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau peringatan-peringatanmu Engkau sampaikan, hamba sudah sampaikan karena hamba tidak mau utang. Karena semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu dan berkat bagi sesama manusia dan diri kita masing-masing. Terima kasih akan anugerah-Mu ini. Dan tolong Tuhan Roh Kudus buat anak-anak-Mu peka. Supaya mereka jangan keluar dari jalur ini. Supaya penderitaan tidak usah ditanggungnya. Tetapi kami akan melangkah, langkah demi langkah, tepat waktunya. Karena kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan bukan berjalan dengan pikiran kami sendiri. Terima kasih akan didikan-Mu. Terima kasih akan pelajaran-Mu. Terima kasih akan semuanya yang telah Engkau lakukan bagi kami. Karena itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.